Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau undang dulu salam All Stars, One Team, One Spirit, Two Big Stars. Sekali lagi ya, All Stars, One Team, One Spirit, Two Big Stars. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan selagi selamat malam ya. Ini luar biasa malam hari ini ya. Belum sampai setengah 8, Zoom-nya udah penuh 1000. Ini ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semua ini haus semua ya. Haus informasi atau haus kangen sama kita di All Stars atau haus apa nih ya. Tapi rasanya sih haus informasi ya. Nanti sementara kita akan lihat ya apakah nanti waktu yang mencukupi. Kalau ada pertanyaan ya, nanti bisa raise hand. Pada saat ada raise hand untuk tanya jawab, kamera tolong dinyalakan dan unmute ya, unmute sendiri mic-nya ketika spotlight video wajah Anda. Berikutnya. Kemudian ya Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti biasa sebelum acara dimulai, ini selalu kita harus ada disclaimer dulu ya, bahwa trading financial product or margin carries a high degree of risk and is not suitable for all investors. Losses can exceed the initial investment. Please ensure you fully understand the risk and take appropriate care to manage your risk. Happy trading all. Ini Bapak Ibu ya, setiap kali Bapak Ibu melihat di sini ya, itu selalu muncul ya pada saat Anda di Pantera Trade ya, selalu muncul disclaimer bahwa ini adalah resiko, peringatan sebuah resiko. Jadi financial trading product itu adalah sebuah margin yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Kerugian mungkin juga bisa mengurangi investasi Anda. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, rekan-rekan semua, sesama member ya. Hari ini banyak hot issue ya tetap ya. Jadi topik kita malam ini adalah we are different. We are different. Kita berbeda. Ya. Kenapa saya akan bicara dengan topik we are different? Jadi memang banyak sekali masih ada isu-isu ya, khususnya isu hari ini. Apakah itu? Next Mas. Ya, hari ini, pagi ini saya bersyukur ya teman-teman ya, saya bisa menghadiri acara seminar atau workshop ya yang diadakan oleh APLI ya, dengan tema fenomena robot trading dan aset kripto dan sistem pembayaran di Indonesia. Tadi pagi ya, jam 10 mulai ya, di sini acaranya di Ritz-Carlton Pacific Place ya, di ballroom-nya. Oke, berikutnya Mas. Dan kebetulan memang ini adalah keynote speaker-nya adalah orang-orang yang berkompeten ya di lembaga-lembaga. Salah satunya adalah keynote speaker kita, Pak Bambang Susatyo ya, Wakil Ketua MPR dan juga penasehat dari APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau Internasional, sorry. Next Mas. Nah ini seminar ini yang dihadiri ya, kemudian juga ada pembicaranya, yang lain adalah Bapak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR, kemudian juga ada Bapak Robert C. Kardinal, anggota Komisi 10 DPR, kemudian ada Pak Tonggam Lumban Tombing yang sangat terkenal ini ya, Ketua Satgas Waspada Investasi. Kemudian juga ada Pak Lutfi Zain Fuadi, Kepala Departemen Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada Pak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Kemudian juga ada Pak Aldison, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, dan juga Ibu Ina Rahman sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI ya. Acara ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi pada awalnya Pak Bambang bercerita bahwa tren dunia industri saat ini dipenuhi digitalisasi pada hampir semua lini. Segala sesuatu yang manual, natural, dan mekanis akan digantikan dengan yang serba digital. Di tengah berbagai pembatasan aktivitas fisik selama masa pandemi COVID, kehadiran ekonomi digital semakin mendapatkan sambutan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan dan transaksi yang serba cepat dan efisien.
Didukung berlimpahnya pengguna internet yang hingga awal 2022 tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7%. Artinya 201,8 juta orang Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia begitu menjanjikan, bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan bahwa 2025 kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar Amerika atau setara 1.700 triliun. Luar biasa ya. Next. Saat ini pun Indonesia menjadi pasar kripto terbesar di Asia Tenggara dengan angka kapitalisasi mencapai sekitar 900 triliun dan jumlah investor mencapai 11 juta orang. Demikian juga pemanfaatan robot trading yang membantu trader melakukan otomatisasi dalam perdagangan sekaligus menjalankan fungsi sebagaimana penasihat berjangka atau trading advisor. Misalnya untuk melakukan adaptasi dan perubahan strategi dengan menyesuaikan perubahan pasar, meningkatkan efektivitas eksekusi trading dengan lebih cepat, dan melakukan stop loss atau cut loss untuk membatasi resiko kerugian. Dan Pak Bamsud sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan juga selain menawarkan keunggulan, pemanfaatan aset kripto dan robot trading juga mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai. Banyaknya penawaran investasi ilegal yang berkedok robot trading dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dan industri robot trading dan aset kripto berada pada posisi rentan terhadap berbagai modus penipuan ya. Untuk itu dipersiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk tradingnya. Merujuk pengalaman sebelumnya, kita akan menemukan fakta bahwa ternyata tindak penipuan berkedok investasi bukan baru-baru ini saja terjadi. Sepanjang periode tahun 2011 hingga 2021 diperkirakan jumlah kerugian akibat investasi bodong mencapai 117,4 triliun. Ini adalah catatan angka yang sangat fantastis. Jadi mengisyaratkan bahwa harus ada langkah-langkah pembenahan yang konkret dan efisien, termasuk membuat undang-undang khusus ekonomi digital untuk mencegah agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban ya. Oke, lalu Pak Bamsud juga ada menjelaskan ya 4 gap ya between business and government. Jadi kadang-kadang pemerintah juga harus ikut arus perkembangan digitalisasi. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Bamsud dalam awal pembicaraan seminar ini, Pak Bamsud menjelaskan bahwa kadang-kadang pemerintah suka terlambat nih. Kalau ada kejadian, baru pemerintah lihat ya. Jadi dan Pak Bamsud mau mengisyaratkan bahwa pemerintah harus ikut nih perkembangan digitalisasi, nggak bisa ditolak ya, nggak bisa ditolak lagi. Dan kemudian juga pemberian pemahaman yang belum merata, ini juga ya. Jadi gap kita yang lebih banyak pelaku-pelaku industri digitalisasi yang ngebut, kadang-kadang pemerintahnya terlambat. Dan juga perlindungan konsumen kepada masyarakat yang terjadi seperti tadi ya, banyaknya investasi bodong ini. Dan juga carut-marut yang terjadi seperti saat ini. Pak Bamsud menjelaskan carut-marut sekarang ini. Pro dan kontra, carut-marut ya. Semuanya belum ada sesuatu yang fix karena perundang-undangannya juga belum difikskan oleh pemerintah sendiri. Ya, itu menurut Pak Bamsud ada 4 gap antara bisnis dan government yang belum sinkron sampai saat ini. Oke Mas, next. Nah ini kemudian juga Pak Misbakum ya, Komisi 11 DPR ya, mengatakan bahwa robot trading dan kripto jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi investasi yang strategis bagi Indonesia. Ya, ini menurut Pak Misbakum bahwa sebetulnya
proses robot trading di kripto ini kalau dikelola benar-benar nih, ini potensi investasi yang strategis bagi Indonesia. Jadi Pak Misbakun mengharapkan bahwa investasi ini jangan sampai hilang gitu. Banyak yang lari-lari ke luar negeri gitu maksudnya ya. Jadi ini potensi investasi yang sangat strategis bagi Indonesia, khususnya juga tentunya untuk menambah penghasilan pajak ya bagi Indonesia. Berikutnya. Next. Nah, lalu di sini oleh Pak Tonggam mengatakan bahwa ada 2 L nih yang perlu kita lihat dalam bisnis digital dan investasi ini. Yang pertama, L pertama adalah legal, yaitu status perizinan. Kita mesti cek badan hukum dan produknya apa. Kemudian secara logik, L kedua adalah imbal hasilnya itu wajar dan memiliki risiko. Ini menurut Pak Tonggam dari Satgas Investasi, Waspada Investasi. Ya, oke, berikutnya Mas. Nah ini, ya ini saya baca ya. Di sini salah satu slide-nya mengatakan bahwa menata regulasi robot trading, menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kedua, menyusun peraturan mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Dalam hal perubahan peraturan sulit dilakukan, maka bisa dibentuklah yang namanya regulatory sandbox. Ya, apa sih regulatory sandbox? Ini. Regulatory sandbox adalah next Mas. Nah ini. Yaitu mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, dan tata kelola. Tujuan dibentuknya regulatory sandbox adalah sarana untuk mempertemukan para pengembang robot trading dengan regulator, melakukan identifikasi dan observasi terhadap risiko penggunaan robot trading, baik oleh pihak yang berizin maupun oleh masyarakat. Lalu juga menutup peluang penyalahgunaan izin aset kripto dan robot trading untuk penipuan investasi. Meningkatkan literasi aset kripto dan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Ini adalah regulatory sandbox ya. Jadi inilah yang akan dibahas, digodok oleh pemerintah ya untuk mengikuti arus digitalisasi yang tidak mungkin di stop ya, karena harus jalan terus ya, tidak akan pernah berhenti. Itu. Next Mas. Nah, berarti ini adalah sebuah masa depan yang tidak akan pernah bisa berhenti. Digitalisasi ekonomi dan digitalisasi untuk dunia itu adalah masa depan kita. Ya, kalau menurut Pak Bamsud tadi dalam kata-katanya, mungkin inilah generasi-generasi yang dibawa bahwa kita akan meneruskan masa depan digitalisasi kita. Dan kita yang sekarang berumur atau saat-saat ini itu harus mengikuti arusnya. Kita nggak bisa berdiam diri saja. Berdiam diri dengan regulasi undang-undang yang sekarang mentok gitu. Nggak bisa, tapi kita bisa harus ikut arusnya digitalisasi ke masa depan itu seperti apa. Berlari terus tanpa pernah berhenti. Ini adalah masa depan kita, masa depan Indonesia dan juga masa depan di dunia. Next Mas. Nah, lihat. Inilah masa depan digitalisasi untuk kedepannya ya. Jadi kita nggak bisa berpola pikir yang saat ini, berpola pikir seperti masa lalu. Kita harus berpola pikir ke depan. Digital, semuanya serba digital ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dipahami bahwa kita nggak bisa berdiam diri, nggak bisa. Kadang-kadang memang sesuatu investasi atau perusahaan yang bergerak dalam digitalisasi itu lebih cepat dahulu dibandingkan dengan pemerintah yang harus menggodok dulu, mengkaji dulu, membuat satu perundang-undangan baru, dan ini diperlukan adalah input atau masukan-masukan dari pelaku industri ini untuk bisa dibuat atau dibahas, dikaji untuk dibuatlah suatu undang-undang yang baru agar memberikan satu perlindungan bagi para konsumen dan masyarakat Indonesia khususnya ya. Next Mas. Jadi pola pikirnya juga harus berubah nih kita nih. Lalu di akhir cerita dari Pak Bamsud itu mengatakan bahwa ini sekarang kita nggak usah ngomongin soal robot trading lagi.
kita ganti menjadi digital trading. Jadi teman-teman semua, sekarang kalau kita ngomong soal bisnis ini, kita berbicara mengenai digital trading. Jadi bukan lagi kita ngomong robot trading, tapi kita bicara digital trading. Setuju ya? Silakan bikin hashtag sebaik-baiknya mengenai hashtag digital trading. Digital trading. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Bapak, Ibu, teman-teman, Anda bisa melihat siapa saja yang duduk di meja ini. Yang sebelah ini Pak Misbakum, sebelahnya adalah Pak Tonggam. Nah, sebelahnya Pak Tonggam adalah owner kita, ya. Kemudian Pak Idaman Gea, dan ini yang baju batik biru adalah Pak Aldison, ya. Pak Aldison ini ya, yang pakai baju batik biru. Dan kemudian Ibu Ina, ya, Ibu Ina yang pakai hijab putih. Dan kemudian yang pakai baju merah sebelah Ibu Ina adalah Pak Jack, ya, Pak Zakaria. Jadi di akhir seminar yang penuh dengan tanya jawab dan masukan-masukan ini, kita patut berbangga bahwa kita lah, ATG lah, owner kita lah yang menjadi pionir untuk membahas masa depan digital ekonomi sistem, ekosistem digital financial di Indonesia ini. Beliaulah yang memberikan masukan-masukan. Harus apa? Pemerintah harus mengkaji apa? Harus membuat undang-undang apa? Ya. Disinilah kita melihat bahwa betul-betul kita ini berbeda dengan yang lain. We are different. Kita ini benar-benar mau supaya bisnis digital itu ke depannya, ekonomi khususnya digital ekonomi ekosistem ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Mereka bahas ya, mereka diskusi. Setelah acara selesai, mereka diskusi. Jadi tidak putus sampai segitu aja. Ini akan terus berlanjut. Karena pemerintah juga butuh masukan-masukan apa yang belum ada, atau undang-undang apa yang perlu direvisi, atau undang-undang apa yang perlu dibuat yang baru untuk bisa mengikuti arus digitalisasi di Indonesia ini, teman-teman ya. Dan kita patut berbangga. Kita semua, Anda semua member-member ATG ini harusnya berbangga, teman-teman. Kita berbeda dengan yang lain. Jangan samakan persepsi otak Anda, pikiran Anda seperti robot-robot trading yang lain. Mohon maaf ya. Jangan samakan kita dengan yang lain. We are different. Kita berbeda, teman-teman ya. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, member ATG, kalau ngelihat foto ini, apa sih yang ada pikiran Anda? Apa coba? Apa ATG akan scam? Hah? Apa coba pikiran Anda? Begitu seriusnya owner kita, manajemen kita, memikirkan bagaimana caranya bisa bisnis kita berjalan ke depan dengan lebih baik lagi. Bagaimana bisnis kita ini bisa dilegalisasi secara sah, membuat satu undang-undang yang baru agar teman-teman kita yang lain juga bisa ikut menjalankan bisnis digitasi ekosistem ini dengan baik ya. Digital trading ini dengan baik. Coba Anda pikirkan sekali lagi. Lihat, perhatikan baik-baik foto ini. Mereka berdiskusi lagi dan pasti akan berlanjut terus diskusi ini agar supaya undang-undang yang baru itu bisa dikeluarkan lagi. Jangan sampai Anda memikirkan baik dari Bapepti atau lembaga pemerintah lainnya, Anda berpikir, oh ini ilegal, ini ilegal, ini ilegal. Tidak bisa, teman-teman, Bapak Ibu. Pemerintah sekarang sudah terbuka matanya. Dan mereka berpikir masyarakat Indonesia ini sekarang juga semakin pintar, semakin mengikuti digitalisasi ini akan semakin maju. Lalu apa? Undang-undang adalah undang-undang yang dulu, yang belum ada di masa era sekarang. Perlu ada revisi-revisi lagi. Makanya mereka diskusi terus. Diskusi terus-menerus, teman-teman ya. Jadi kita lihat, nah, Anda bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini kita ini satu perusahaan yang bagaimana sih teman-teman? Anda bayangkan deh, ATG ini seperti apa gitu loh. Apakah seperti yang diomongin orang-orang di luar sana? Apa kita sama dengan mereka semua? Kita berbeda teman-teman, kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Tolong dipahami benar-benar ini. Next Mas. Nah, kita ini selalu follow the government, obey the rules ya. Kita selalu ngikuti apa maunya pemerintah
dan kita akan tunduk dan taat supaya kita melegalisasi semuanya, supaya kita juga sebagai pionir yang berdekatan atau mendekati kepada pemerintah agar diberi masukan-masukan agar supaya teman-teman yang lain di industri digitalisasi juga ikut bisa menyemarakan dunia digitalisasi trading ini, ya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain, teman-teman. Next, Mas. Ini digital trading, a serious business in the future. Sebuah bisnis yang sangat serius untuk masa depan kita semua, khususnya yang ada di Indonesia dan di dunia, teman-teman. Ya, makanya masukan-masukan dari owner kita ini sungguh luar biasa. Saya sangat salut dengan beliaunya. Walaupun masih muda, tapi visi misi ke depan itu jauh lebih apa ya? Saya nggak bisa menggambarkan deh, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ya, jangan samakan kita ini dengan yang lain, teman-teman. Ya, jangan samakan dengan orang-orang yang memang niatnya mau scam dari awalnya. Jangan samakan dengan pemain-pemain robot trading yang memang awalnya memang busuk hatinya dan memang ingin merugikan masyarakat. Kita berbeda. We are different. Next, Mas. Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, big business in the future semuanya akan memakai digitalisasi. Digital trading, semuanya mau nggak mau orang-orang yang sudah berumur pun harus belajar mengikuti arus digitalisasi ini, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kita, aduh nggak mau deh, pikirannya masih cupet, masih seperti orang-orang kuno yang zaman-zaman dulu. Kita sudah berbeda. Masa depan saat ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Masa depan kita adalah big business in the future dalam bentuk digitalisasi trading dan ekosistem yang akan berubah, berbeda sama sekali dengan yang seperti dulu lagi. Next, Mas. Nah, oleh karena itu, kita harus apa? Harus change your mindset. Rubah pikiran Anda nih, ya. Rubah. Ya, mohon maaf ya. Rubah otak Anda, ya. Cara pola pikirnya harus dirubah. Pola pikirnya harus berubah. Bapak Ibu jangan sampai mikirin seperti orang-orang dulu kuno. Mikirnya apa? Oh, kalau satu scam robot trading, ini juga pasti sama scam. Oh, kalau ini robot trading yang busuk, ini juga sama yang busuk. Itu yang harus Anda lihat. Pikir, pola pikirnya. Ini beda. Kita beda. We are different. Change your mindset. Ya, ini adalah big business in the future, bukan main-main ya, bukan kaleng-kaleng kalau orang bilang ya. Kita bukan bisnis kaleng-kaleng, bisnis masa depan, bisnis digital trading untuk the future, masa depan yang jauh lebih baik lagi. Next, Mas. Nah, sekali lagi ya, change your mindset. Mindset manajemennya harus dirubah. Jangan mikirin yang negatif terus. Tapi berubahlah menjadi sesuatu yang positif mind. Selalu positif mode-nya. Pikiran Anda harus positif. Bahwa ini adalah ATG adalah big business in the future. Ya, jadi jangan pikir, oh sama nih, money game nih, ponzi nih. Kita beda, Bapak Ibu, teman-teman, beda. Ya, saya katakan beda. Ya, kalau kita sama, ngapain coba owner kita tuh sampai begitu luar biasanya ya untuk berusaha supaya regulasi itu bisa didapat. Kita kasih masukan ke pemerintah. Kita ingin berubah, ikuti apa maunya pemerintah. Kita turuti, kita jalankan, kita lakukan. Itu adalah orang-orang positif mindset untuk masa depan kita ke arah yang jauh lebih bagus, ke arah jauh yang lebih besar lagi. Jangan tiba-tiba nyerah, matikan diri sendiri. No, era digital trading bukan berakhir, tapi inilah start. Kita akan bangun bersama-sama digital trading di Indonesia ini semakin maju, semakin powerful, semakin sukses. Dan itu juga kesuksesan untuk kita semua, bukan untuk hanya ATG loh, tapi untuk semua teman-teman yang lain yang akan berupaya menjalankan bisnis trading, digital trading ini di masa depan. Jadi sekali lagi, mindset Anda tolong diganti. Change your mindset untuk lebih positive thinking lagi, dengan lebih baik lagi. Oke, Mas. We fight for the better future. Ini kata-kata yang selalu saya dengarkan dari owner kita. Kita sedang berjuang, teman-teman.
kita berjuang terus. Pokoknya tak lelah, tak henti. Owner kita tuh berjuang. Karena dia bisa melihat masa depan itu jauh lebih baik lagi daripada yang saat ini. Jadi beliau nggak akan menyerah, ya. Segala sesuatu beliau ini harus fight. Minta pemerintah tolong dukung kita. Minta pemerintah tolong merestui apapun legalisasi usaha kita di masa depan di bidang digital trading ini, ya. We fight for the better future. Ya, kita juga harus berjuang bersama-sama mendukung owner dan manajemen kita ini dengan lebih semangat lagi. Oke. Next, Mas. Jadi buat para member Anda semuanya, hilangkan kekhawatiran Anda, hilangkan keraguan-keraguan Anda, hilangkan kegelisahan Anda. Sekali lagi, change your mindset, ya. Jangan samakan kita dengan seperti yang lain, ya. Sekali lagi, jangan samakan kita seperti robot-robot trading yang lain, yang scam, yang matikan diri sendiri, ataupun yang tidak bertanggung jawab pada masyarakat yang sudah menjadi member-membernya. Stop your worrying, ya. Kita berbeda. Oke, stop your worrying. Kita berbeda. Berikutnya, Mas. Are you still trust the hater than the company? Apakah Anda lebih percaya ke haters daripada ke company? Coba sekarang Anda pikirkan sekarang. Anda member-member ATG yang saat ini khawatir, yang hatinya masih deg-degan, yang hatinya masih gundah gulana. Ini jangan-jangan ATG sama akan scam seperti yang lain. Ini jangan-jangan ATG money game sama seperti yang lain. Ini gara-gara dan lain-lain yang negatif semua karena Anda terlalu banyak dengerin haters itu yang ingin supaya ATG juga jatuh. You lebih percaya mereka atau you lebih percaya company? Kalau tadi Anda sudah lihat gambarnya begitu memitingkan lagi dengan lembaga pemerintahan, masa Anda masih percaya sama haters? Come on, change your mind. Oke. Saya gergetan seperti gambar ini. Gitu loh. Nah, lihat gambar ini. Apa ini? They give you nothing, but you give them something benefit. You mau dengerin mereka? Ini gambar ini saya seperti teringat, ya. Kalau Anda melihat ke satu tempat di Bali ataupun di daerah Pik ini, yang nakal-nakal ini adalah monyet-monyet, ya, yang selalu mengganggu, ya. Jadi kamu memberi sesuatu ke mereka, tapi mereka nggak akan beri kamu sesuatu, ya. They give you nothing, but you give them something benefit for them, for the monkeys, ya. Oke, next. Jadi sebaiknya don't hear them talk, don't see their show, don't talk like them, and don't follow them. If you follow them, you be like them, ya. Jadi jangankan mereka ngomong apa aja, yang menjelek-jelekan robot trading, yang menjelek-jelekan ATG. Jangan lihat atau jangan tonton acara-acara mereka. Jangan berbicara seperti mereka, karena kamu kalau bicara berarti kamu juga seperti mereka. Ya, ingat ya, ini gambarnya. Anda harus ingat nih. Berikutnya, Mas. Trust the company, 100% trust the company. Karena apa? Karena company adalah work hard in silent. Terus bekerja dalam diam untuk memperbaiki, untuk menyesuaikan apapun yang dikehendaki oleh pemerintah, apapun agar supaya usaha atau ATG ini berjalan dengan baik dan bisa dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. We are work hard in silent. Please trust the company. Next, Mas. Oke, sekarang saya hanya minta kesabaran teman-teman. A little bit more time. Ya, sedikit waktu lagi nih. New Pantera ini akan hadir ya teman-teman. Percayalah teman-teman. Ini benar-benar serius dari manajemen. Ini serius dari owner kita ini. Logo sudah dibuat. New Pantera ini sudah ada teman-teman ya. Cuma kadang-kadang Anda nggak sabar. Kadang Anda sudah terpengaruhi oleh negatif-negatif, konten-konten negatif yang mempengaruhi Anda.
Ya, anggapnya ATG itu sama seperti yang lain. Sekali lagi kita berbeda ya teman-teman. We are different. Jangan menjudge kita itu sama seperti mereka. Kita berbeda.